Halo Bu Sri. Em, Awal saya akan menyapa pemirsa, terus udah gitu saya akan nanya ya, siapa yang bawa soulmate-nya, entah itu suami, istri, ataupun teman baiknya. Soulmate itu kan belahan jiwa ya. Nanti mungkin ada yang naik, ada yang angkat jari, ada yang enggak. Tapi saya bilang sebetulnya di ruangan ini semua juga bawa soulmate-nya gitu ya. Eh, yang selalu diliatin, yang selalu disentuh, ya, dan komunikasinya paling lancar gitu ya. Paling diperhatiin lebih dari siapapun gitu ya. Akhirnya orang tahu itu tuh HP gitu, gitu ya. Eh, Terus sudah gitu, saya juga akan nanya lagi ya. Kita ini kan orang atomian ya. Sebetulnya modal kita apa? HP ya. Kita ngundang orang pakai HP ya. Kita ngajak orang juga apa sih maksudnya kita nge-schedule kayak share apapun pakai HP gitu kan. Bisa dibilang dari bangun sampai tidur kerjaan kita ya selain ketemu orang yang melototin HP ya nge-follow up orang-orang gitu kan. Nah, terus aku juga mau cerita bahwa itu tuh waktu kita melototin HP itu namanya screen time ya. Waktu kita melihat layar dan itu sama juga dengan screen time itu kalau kita nonton TV itu juga screen time ya. Nonton lihat laptop, tab itu juga screen time. Nah, jadi nanti saya akan tanya ya, eh, siapa yang screen time-nya lebih dari 7,5 jam sehari ya, diminta angkat tangan, saya rasa banyak sih. Ya, kalaupun enggak, pokoknya saya kasih tahu bahwa saya sendiri juga lebih dari 7 jam sehari ya. Nah, kita tuh memang orang Indonesia tuh juara satu screen time-nya tertinggi dunia gitu ya. Nah, terus so what gitu. Udah gini apa? Toh kita biasa-biasa aja. Emangnya ada apa dengan screen time yang lama gitu ya. Nah, sedihnya ya, penelitian bilang itu screen time yang lama itu hubungannya otomatis kita tuh malas gerak dan hidupnya nggak sehat. Kayak gitu ya. Dan yang paling parah itu biasanya tidurnya, kualitas tidur, jumlah tidurnya jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, yang pasti mata nempel dulu ke ini. Waktunya terbatas, jadi saya akan cerita bahwa saya minta orang fotoin aja ininya ya, karena semua slide saya tuh ada sumbernya yang bisa dipercaya. Jadi aku kalau ngomong itu em, nggak akan asal ngomong bikin orang takut, heboh gitu ya. Tapi semua tuh ada data penelitiannya ya. Contohnya kita itu kalau lihat layar itu tuh mengurangi kedipan tuh sampai 70% ya. Artinya kita tuh kayak kalau sop itu kayak terus di apa digodok ya sampai airnya sedikit, konsentrasinya tajam banget, asin banget gitu ya, dan udah gitu akhirnya habis airnya sampai kebakar gitu kan, sampai gosong gitu ya. Nah, sebenarnya mata tuh kalau kurang kedip tuh jadinya kayak gitu juga gitu ya. Nah, nantinya banyak resiko penyakit mata dan sampai juga glaukomanya bisa 23% lebih tinggi. Itu semua ada penelitiannya. Ya, gimana dengan otak? Sebenarnya otak sama mata hubungannya bagus ya, karena mata tuh sebenarnya bagian dari otak. Dia tuh lensanya otak yang mengambil data dari lingkungan sekitar yang akan dikirim ke otak. Itu juga nggak gitu apa ya, difoto aja ya, karena waktunya juga eh, terbatas ya, gitu. Waktunya terbatas. Tapi kita mau kasih tahu ya jangka panjangnya itu fokusnya turun, mudah terdistraksi, motivasi rendah, mudah cemas, depresi ya. Risiko gangguan mentalnya meningkat, performa otak juga nurun seiring waktu dan kualitas hidup semuanya itu jadi turun dalam jangka waktu panjang. Masih banyak lagi yang ingin saya jelaskan ya, kalau mau dipoto silakan. Cuman intinya kita pikir kita cuman screen time-nya lama aja ya. Ternyata efeknya tuh sudah banyak diteliti ya. Jadi ini saya kasih sumber-sumbernya aja. Jadi dalam 20 menit ke depan, saya ini ingin berbagi sama teman-teman gimana sebetulnya tubuh tuh bisa memulihkan diri sendiri ya.
Tetapi di zaman modern ini, ya, kita ini mendapatkan apa ya, hantaman ya, mendapatkan masalah yang lebih besar dari kemampuan tubuh untuk bisa memulihkan diri sendiri. Padahal tubuh itu hebatnya luar biasa gitu ya. Sehingga kita jadinya kena penyakit. Jadi penyakit itu terjadi saat um, uh, gangguan yang datang itu lebih besar daripada kemampuan kita memulihkan tubuh. Terutama di zaman modern kita juga kerjanya pakai HP. So ada satu suplemen yang membantu banyak sekali untuk mengatasi masalah kesehatan modern ini gitu ya. Nah, nanti jadi saya akan spill suplemennya apa dan saya akan membagi juga gimana caranya, nggak perlu merek Atomi ya, boleh merek yang lain, tapi gimana caranya kita screening kalau betul-betul suplemen yang kita beli itu bagus. Karena kalau jelek, efeknya sebaliknya, bukannya memperbaiki kesehatan, tetapi membantu lebih memperberat kesehatan kita. Udah itu saya akan memperkenalkan diri, saya Liana Budi Utama, Sharon Post. Lalu saya akan menjelaskan ya, saya akan nanya dulu mungkin ya, tubuh kita ini dibangun dari berapa sel gitu kan. Atau mungkin saya agak iseng nanyanya, siapa yang pengen punya 37 triliun? Ya, nanti semua ya mau gitu kan ya, punya 37 triliun. Kenyataannya kita punya 37 triliun, tapi bukan uang, tapi sel ya. Sel itu yang membangun kita hidup saat ini, ya. Selnya sehat, kitanya sehat. Nah, tiap sel yang nggak kelihatan itu, ya, dilindungi sama pagar pinter. Kuncinya kita sehat itu dari pagarnya, ya. Nah, pagar pinternya itu kayak kulitnya sel, ya. Lapisan yang paling luar dari sel namanya membran sel, ya. Nah, membran sel ini bentuknya ada dua lapis, ya. Kayak kepala sama kaki. Kepalanya itu suka air, dan kakinya ini lapisan yang ke satu sama kedua tuh kakinya berhadap-hadapan. Jadi istilahnya di apa ya, kepalanya yang berjauh-jauhan, ya. Kakinya ini terdiri dari lemak. Kualitas pagar ini yang nentuin seberapa sehat tubuh kita. Kenapa? Karena ini kalau kayak ini satu sel itu ya, di membran itu banyak pintu. Pintu itu macam-macam, beda-beda, kuncinya juga beda-beda. Tiap satu pintu atau reseptor kita bilangnya, tiap satu reseptor ada satu kegunaannya gitu, ya. Contohnya gini, misalnya sekarang pintunya itu reseptor insulin ya. Jadi waktu ada molekul insulin yang berupa kayak kuncinya, gitu kuncinya nempel, itu selnya juga sinyalnya aktif. Ya, waktu sinyalnya aktif, pintunya kebuka, teman-teman lihat ya. Jadi si membrannya itu lentur kan, jadi dia bergerak supaya pintunya bisa buka. Glukosa masuk, energi tercipta. Nah, kalau si membrannya kaku, nggak bisa bergerak, nggak fleksibel, ya pintunya nggak bisa buka. Ya, glukosa nggak bisa jadi energi, itulah yang bikin resisten insulin. Ya, jadi membran itu penting sekali. Ya, sedangkan kan itu cuma satu contoh ya. Contoh lain kalau membran ini kaku, pintu nggak bisa ngebuka, ya semuanya jadi problem ya teman-teman. Bahkan eh, satu sel kita itu ya, yang si membrannya ini kan terdiri dari ratusan juta molekul ya. Tapi di dalam satu sel, ini kan ada 37 triliun. Satu aja ada triliunan molekul, teman-teman. Ya. Nah, itu tuh kerjanya lebih rumit daripada urusan negara. Jadi, kalau pintu, misalnya pintu untuk buang kotorannya aja nggak bisa dibuka, ya kotorannya kan nggak bisa keluar. Kebayang selnya jadi apa kotorannya nggak keluar-keluar. Anggap kita nggak BAB 3 hari, gimana rasanya? Kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang supaya teman-teman lebih ngerti, saya mau cerita si kepala sama si kaki ini ya. Kaki ini kan lemak ya, tadi terdiri dari lemak. Kalau kita makan minyak goreng, misalnya minyak kelapa sawit, itu kan ada asam palmitat. Bentuk molekulnya itu lurus teman-teman. Jadi itu yang bikin kaku. Ya, berbanding, saya langsung jalan ekstrim aja ya, waktunya nggak cukup, berbanding sama DHA. DHA itu
tak jenuh ganda N3 ya. Pokoknya intinya gini, DHA itu lenturnya tuh kayak bisa membentuk huruf U gitu ya. Kita lihat ya, kalau ini kan lurus, kalau ini tuh bisa membentuk huruf U ya. Nah, jadi dia lentur banget gitu. Nah, beda banget ya kalau kita makannya minyak yang kurang bagus sama minyak eh, DHA gitu ya. Nah, DHA itu sendiri adanya di fish oil omega 3 ya. Nah, memang DHA ini nggak bisa di, di, diproses di badan, jadi harus masuk lewat mulut ya. Ada yang dari tanaman, cuman susah diproses sama badan. Palingan juga cuma 10% gitu ya. Jadi um, dari ikan tuh penting banget gitu. Masalahnya ikannya harus di perairan yang mana? Karena kan banyak sekali polusi juga di lautan yang juga bahaya gitu buat badan kita. Tapi nanti kita bahas itu ya. Kita terusin aja dulu dengan si DHA-nya ya. Jadi DHA yang tadi yang sampai lentur begitu gimana sih? DHA itu bisa di membran itu berfungsi sampai jadi membran sel dibangun sama DHA itu bisa sampai 60%. Ya, itu di sel otak, di mata sama di jantung. Tapi di jaringan lain juga 10 sampai 20%. Jadi sekali lagi kesehatan kita tuh benar-benar ditentukan juga sama si membran sel ini. Sedihnya gini ya teman-teman, kenyataannya kita orang Indonesia itu juara di mana-mana ya. Juara polusi udara ya, juga diabetesnya juga juara kelima seluruh dunia gitu. Dan juga ini makan lemaknya teman-teman. Ya kita makan lemak trans itu orang Indonesia itu harusnya ya menurut WHO ya, sehari itu yang aman itu 2,2 gram. Sedangkan kita rata-rata di atas 22 gram. Jadi 10 kali lebih ya, teman-teman. Margarin ini bisa ketemu di mana? Teman-teman cepat aja ya. Sekarang ini margarin itu hampir ada di mana-mana. Ya, bahkan saya suka bikin roti, margarin itu saya temukan tiap pameran produsen yang bikin margarin rasa butter itu tambah banyak ya. Terus sedihnya ya, aku lihat beberapa produsen jual margarin disebutnya trans fatnya 0. Iya, kalau nggak dipanaskan. Waktu dipanaskan dia berubah menjadi lemak trans. Jadi margarin kan nol besar gitu ya. Satu lagi shortening ya. Kalau kita dikasih kue coklat ya yang bagus sekali itu rata-rata kalau dia bisa kuat kokoh gitu ya. Itu tuh coklat yang ditambah shortening. Juga di eh, apa ya di restoran-restoran ayam yang burger ayam ya yang tersebar di seluruh dunia itu termasuk ayam-ayam Korea itu biasanya pakai shortening gitu ya. Yang paling ngerikan itu creamer non dairy ya. Itu tuh jadi kalau misalnya kita makan paling paling gampang tuh minum ya. Semua minuman yang mengandung milk tea, milk itu biasanya milknya tuh non dairy, bukan benar-benar dari eh, susu ya. Itu yang paling jahat. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang ya dengan penjelasan saya ini kurangin semua itu ya. Karena begitu Anda mengurangi dan jangan lupa harus juga omega 3-nya. Kalau enggak, bahan DHA-nya dari mana? Karena badan nggak bisa bikin, ya. Dan yang di luaran, asam lemak itu cepat sekali tengih. Sulit sekali bisa kita manfaatkan gitu. Ya, padahal gitu membran sel berubah, nanti kita juga bisa jauh lebih sehat. Walaupun akhirnya supaya tubuhnya lebih sehat, ya, supaya kelenjar insulinnya, sensitivitas insulinnya kembali baik, inflamasi berkurang segala macam itu bisa butuh berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jadi konsumsi omega 3 itu nggak bisa cuma sekali dua kali, teman-teman. Ya. Nah, kenapa? Karena gini, gaya hidup kita sekarang itu rata-rata kurang tidur, stres juga ya, mikirin semua tagihan dan income dan pengeluaran ya, polusi lebih-lebih lagi, alkohol bukan rokok aja ya, vape aja lebih jahat lagi. Ya, semua yang ada saya share di sini itu
ya betul-betul menimbulkan uh, badannya nggak bisa balik untuk pulih sehat gitu ya. Itu kayak serangannya bertubi-tubi gitu ya. Nah itu ibaratnya tuh kita tuh jadi uh, ada radang tersembunyi. Kenapa dibilang radang tersembunyi? Karena kalau radang akut ya, kayak misalnya radang tenggorokan, orang kan langsung demam ya, sakit leher, sakit melen. Jadi dia tuh ya berusaha buat sembuh. Sedangkan yang ini tuh kayak api tapi nggak ada uh, apa ya, ada api tapi nggak ada asap, nggak ada rasa sakit. Ya padahal ini tuh akar utama dari penyumbatan pembuluh darah sama kerusakan organ kronis. Jadi kita perlu apa? Perlu pasukan untuk apa? Meredam kebakaran. Dan itu harus dilakukan tiap hari, teman-teman. Tiap hari. Redang kronis ini puluhan tahun ya. Kalau kayak saya gitu udah omega 3 nggak cukup dua. Ya, cuman bedanya saya ini nggak makan obat dokter. Ya, kalau nggak makan obat dokter, saya sudah konsultasi sama profesor, saya boleh makan sampai 8. Ya, nah teman-teman, jadi dia tuh EPA tuh intinya shutdown inflamasi. Ya, dan EPA ini juga ada di mana? EPA ini ada juga di omega 3 ya. Jadi omega 3 yang atomi juga itu punya DHA dan EPA cukup banyak ya. Ini dua-duanya tuh sebetulnya nggak bisa dibilang DHA ya tadi ya yang bikin membran sel, EPA yang pemadam api ya, itu simpelnya sih. Kenyataannya waktu saya belajar waktu itu lebih rumit lagi ya. DHA juga kadang-kadang bantu untuk memadamkan api dan sebagainya. Ya. Pokoknya intinya ini tuh nggak terpisahkan lah untuk kelangsungan 37 triliun sel kita gitu ya. Dan yang paling penting tuh eh, rasionya ya teman-teman ya. Karena di luaran itu banyak sekali yang DHA-nya jauh lebih tinggi. Kalau EPA DHA-nya 1:1 aja udah mending. Itu juga kalau dia nggak bohong ya. Nggak tahu isi botolnya sama apa enggak gitu ya. Nah, sedangkan kalau rasio EPA DHA-nya 3:2 itu tuh untuk masyarakat modern tuh paling penting ya. Salah satunya buat nurunin trigliserid ya untuk bisa kembali jadi pasukan pembersih pembuluh darah ya. Dan EPA itu mahal teman-teman ya. Bikin EPA itu lebih mahal daripada DHA. Makanya banyaknya di luaran DHA-nya yang tinggi. DHA butuh-butuh, tapi EPA lebih butuh lagi ya. Salah satunya kehebatan EPA itu apa? Mencegah eh, stroke dan eh, jantung berhenti gitu ya. Jadi serangan jantung mendadak ya. Itu EPA ya. Jadi kan si plak itu ada pelindungnya ya. Kalau pelindungnya pecah, nah itu yang bikin stroke atau darah apa jantung sampai bisa mengakibatkan kematian ya. Nah, si EPA itu ngelindungin. Cuman teman-teman ngerti kan? Yang lebih penting tuh sebetulnya kan bukan makan suplemen EPA-nya, walaupun itu juga penting banget di zaman sekarang ini ya. Itu udah zaman paling beracun lah ya. Tapi yang paling penting juga ininya kan hilang ya. Nah, itu makanya konsumsinya teman-teman kalau udah terjadi plak kan sulit ya gitu ya. Jadi kita belajarlah untuk mengurangi minyak-minyak yang kurang baik ya. Sebetulnya fungsi EPA DHA itu banyak banget teman-teman. Anda bisa foto karena waktunya nggak cukup ya. Itu dari kesehatan mental, otak. Jadi kalau orang stres gitu ya, itu mbak kasih omega 3 yang banyak gitu ya. Terus kalau yang sakit sendi ya teman-teman, itu juga penting banget ya buat rematik, osteoartritis. Cuma nanti kalau saya sih sama tim saya belajar ini tuh sampai 1 bulan setiap hari 40 menit ya. Itu tuh nggak habis-habis untuk ngertiin gitu ya. Kalau osteoartritis gimana, rematik gimana gitu. Dan eh, kita kan punya hemohim ya. Punya hemohim, punya suplemen-suplemen lain. Jadi kita juga bisa belajar. Kalau misalnya untuk otak baiknya nggak apa ya DHA itu bareng sama vitamin B. Sebaliknya vitamin nggak B nggak bisa kerja kalau nggak ada DHA-nya, nggak ada omega 3-nya gitu. Ya, jadi kita tuh belajar kalau kayak sendi gini harus misalnya kalau bagian rematik harus sama hemohim ya. Nah, plus omega 3 ya. Jadi nanti kita belajar fungsinya masing-masing sampai dari penuaan massa otot ya, kesehatan seksual, mata kering itu waduh
banyak banget ya teman-teman kayaknya di foto aja ininya ya. Bahkan sebetulnya ada 15 slide lagi yang saya nggak bisa kasih sama teman-teman ya, karena itu urusannya biomolekuler ya. Dan itu tuh kita nggak bisa sembarangan keluar ya. Ke satu juga orang mungkin belum tentu ngerti, dan kalau ngerti khawatirnya jadi salah ngerti. Ya, jadi saya perlu menjelaskan dua hal aja ya sama teman-teman ya. Nah, contoh ya teman-teman, omega 3 itu bisa bantu tidur itu misalnya ya. Anda waktu screen time itu kan mata tuh kena sinar biru. Sinar biru itu jahat banget untuk menahan produksi melatonin. Waktu kita tidurnya nggak enak ya, waktu kita tidurnya melatoninnya kurang, kurang lelap, itu membuat siklus tidurnya itu nggak bagus. Harusnya kita tuh tidur sampai deep sleep dan kalau bisa beberapa kali dalam satu malam. Ya, itu yang nentuin ada namanya beta amyloid ya, racun di otak kita itu bisa dibuang. Kalau enggak, kita itu lebih cepat demensia dan itu pemicu Alzheimer si beta amyloid itu. Ya, jadi penting sekali tidur tuh baik ya. Makanya saya suka makan omega 3 ini juga malam-malam sebelum tidur. Ya, karena dia bantu meningkatkan produksi melatonin. Ya, mengurangi peradangan yang mengganggu kualitas tidur kita. Mendukung kesehatan jantung untuk tidur lebih stabil dan dalam. Juga membantu persendian otot-otot saat kita deep sleep. Ya, banyak banget ya teman-teman. Ini cuma salah satu contoh, ini nomornya 65 tuh. Kita kalau lagi diskusi sama member-member ya. Nah, jadi teman-teman ini salah satu contoh dari penjelasan yang banyak ini ya. Nah, terus contoh yang saya bilang ada belasan slide yang saya nggak kirim untuk secara biomolekuler, ini yang saya angkat salah satunya ya. Salah satunya misalnya omega 3 membantu apa ya P53 aktif. Ini tuh P53 itu salah satu gen ya yang menjaga kita dari mencegah dari kanker dan menjaga untuk kita lebih panjang umur ya untuk kesehatan jangka panjang ya. Nah, omega 3 itu ngebantu kemana-mana ya teman-teman bisa foto ini juga. Tetapi ya teman-teman, tetapi sekali lagi kita ini nggak bisa menggantikan omega 3 itu dengan tindakan medis ya. Karena gini, kan serangannya kan bertubi-tubi ya teman-teman. Sel kita tuh kayak rumah ya. Serangan bertubi-tubi itu kayak misalnya rumah kita itu hujan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Bahkan mungkin ada potongan meteor yang bikin bolong atap kita gitu ya. Nah, waktu hujan nggak berhenti-berhenti lama-lama tuh banjir ya. Pertama mungkin cuman lapuk ya, ada lapuk kayu ya, lama-lama tuh jadi banjir kan gitu ya. Nah, kalau udah banjir gitu butuh obat teman-teman. Jadi butuh ditolong di rescue ya supaya orangnya nggak tenggelam di dalam rumah gitu kan. Istilahnya supaya selnya nggak mati gitu. Nah, yang rescue itu obat teman-teman. Tapi bukan berarti udah di rescue sama obat itu eh, gentengnya bocornya eh, apa ketutup dengan sendirinya ya enggak gitu. Untuk nutup genteng yang bocor itu harus ada perbaikan gaya hidup gitu ya. Nah, kalau bocornya sedikit, perbaikan gaya hidup aja udah bikin bocornya nutup. Tapi kalau bocornya udah parah, yang udah serangannya udah banyak ya, pulihnya udah susah, bolongnya besar, itu butuh suplemen. Dan itu kondisi kita saat ini yang megang HP terus dan dengan segala macam dosa-dosa kita yang lain. Jadi omega 3 itu wajib banget gitu. Cuman semoga cerita ini membuat teman-teman bisa bedain ya. Makanya saya nggak suka untuk cerita-cerita tentang ini. Khawatirnya teman-teman overclaim ya. Jadi semua suplemen itu namanya juga suplemen ya, bukan menggantikan tindakan medis. Semoga teman-teman bisa paham sampai sini ya, bahwa kita tuh butuh sekali omega 3. Kalau ini dosisnya 2 2 itu sebenarnya sangat kecil ya. Cuma karena itu ada dosis yang dianjurkan, kita juga nggak bisa sembarangan nambah, eh, terutama kalau punya eh, makan obat dokter gitu ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir adalah
Gimana kita bisa tahu omega 3 kita itu yang kita beli itu bagus apa enggak? Apalagi ada fakta di luaran 70% tuh karena omega 3 itu gampang sekali teroksidasi. Jadi tengik sebelum dimakan. Sedangkan kalau tengik sebelum dimakan itu bukannya bagus, bukannya menyembuhkan, malah bantu ngerusak, ngerobek dinding pembuluh darah kita. Ya, jadi racun metabolik namanya. Ya, jadi gimana nih supaya kita nggak ketemu yang tengik? Harus beli yang paling mahal? Kenyataannya member kita juga ada yang beli yang jauh lebih mahal dari Atomy punya. Saya cek ternyata tidak. Saya meragukan juga kebaikannya. Apalagi dilihat apa ya kadar EPA-nya kecil banget. Saya pikir itu teknologinya juga eh, saya bisa tahu teknologi apa gitu ya. Nah, jadi apa sih teman-teman? Kira-kira apa yang bisa menjamin bahwa kita beli bagus? Itu adalah sertifikasi ya, teman-teman. Sertifikasi. Ya, dan Atom itu sertifikasinya banyak banget. Sedihnya, saya menemukan beberapa omega 3 yang saya cek ya, yang masuk ke Indonesia dan jauh lebih mahal itu, nggak ada sertifikatnya sama sekali. Dicek kemana juga nggak nemu. Sedih banget itu. Ya, sedangkan kita tuh punya banyak sertifikat ya, Orivo. Orivo ini tuh kayak nunjukin bahwa kita kan pakainya ikan teri ya, ikan kecil. Kenapa ikan kecil? Karena ikan kecil tuh bagus banget untuk kemurniannya ya. Jadi lebih sedikit terkena karena umurnya pendek kan, nggak sempat kemasukan racun ya, polusi kayak dioksin, PCB gitu ya, yang bikin nanti masalah syaraf gitu ya. Nah, juga logam berat ya kayak merkuri, timbal, kadmium, arsenik itu juga lebih enggak gitu. Nah, tapi kan banyak orang ngaku misalnya oh pakai ikan teri gitu ya, ikan kecil. Tapi ternyata apa ya namanya itu cuma 10% aja gitu. Sisanya ikan gede bahkan mungkin yang udah mati. Makanya sertifikat Oripo ini dicek sampai DNA-nya benar-benar nggak ikan teri dari perairan eh, arus Humboldt yang bebas akumulasi logam berat ya. Jadi atom itu ambilnya yang RTG itu dari sini. Arus Humboldt yang bebas akumulasi logam berat ya. Nah, tapi sertifikat yang paling penting ya ini juga penting ya. Orivo ada kita udah lengkap lah semua. Yang lebih penting lagi itu I, eh, IFFO ya. IFOS ya. Nah, IFOS itu penting banget ya. Sertifikat-sertifikat yang ini nih, yang IFOS ya. Yang lainnya kayaknya saya nggak ada waktu ini ya. Yang IFOS itu gini. Jadi kalau misalnya ya dicek ini tuh laboratorium independen yang tidak ada intervensinya dari mana-mana, jadi fair banget ya, netral banget. Dan diujinya tuh sampai ke botol-botol dari ujung sampai ujung lah ya. Ngecek sampai ada yang di dalam botol, diam-diam dibeli di mana aja untuk dicek gitu secara random, bener nggak gitu ya. Ke satu dia kasih bintang satu kalau kandungan EPA DHA-nya tuh sesuai yang ditulis di botol sama yang dia uji di laboratorium. Artinya apa? Artinya banyak yang bohong. Nulis gede-gede padahal nggak kayak gitu. Apalagi murah. Ngakunya ini itu diragukan. Ya, naik. Dikasih satu bintang lagi kalau lulus kontaminasi merkuri, timbal, arsenik, kadmium. Ya, logam-logam berat. Kasih lagi. Juga banyak racun ya, polusi di laut ya. Kayak PCB, dioksin gitu ya. Nah, itu tuh bahaya banget, racun banget ya. Dan itu banyak sekali ada di ikan. Nah, kalau bebas dari itu kasih lagi satu bintang. Tapi yang paling parah itu ya, jarang cukup jarang yang dapat bintang 4 sekalipun ya. Karena memang gampang sekali tengik omega 3 itu. Ya, jadi hmm, kalau nggak tengik dikasih bintang 4. Satu lagi, kalau memenuhi seluruh standar keamanan nutrisi yang paling ketat dari WHO sama Dewan Nutrisi Global, dikasih satu lagi. Dan Atomy itu dapat bintang 5. Tepuk tangan untuk Atomy. Nah, jadi teman-teman, 2 sehari itu penting banget ya untuk Atomy ya. Kita punya bahan tuh aman banget ya.
Nah, terus teman-teman, dia tuh juga gampang sekali diserap sama tubuh. Ya, sebetulnya yang Alaska ya punya Atomi juga ya, yang dulu saya suka konsumsi lebih murah juga. Ya, dulunya saya nggak mau pindah karena kan lebih murah gitu ya. Ini murah banget gitu ya. Nah, tetapi waktu RTJ masuk ke Indonesia ya saya coba lah konsumsi yang Indonesia punya gitu yang sudah masuk ke Indonesia dan halal gitu ya. Nah, tetapi ya teman-teman, waktu saya coba gitu, waduh, beda sekali teman-teman jantung saya. Dalam 3 hari pertama tuh kerasa sekali ada sesuatu di sini ya. Mungkin karena saya hobi makan gorengan. Jadi dari situ saya udah nggak mau pindah lagi. Saya terus makan RTG ini. Karena jelas lebih mudah terserap sama tubuh, jadi fungsinya ya terutama untuk jantung itu jauh lebih bagus EPA-nya. Ya. Yang Atomi inget ya EPA-nya itu 3:2. Jadi bagus banget ya. Oke. Nah, jadi yang kita punya itu 2 kapsul sehari itu 600 miligram. Sebetulnya kalau Anda tidak mengkonsumsi obat dokter, saya boleh kasih sampai 4 ya, sampai 1.200 tuh masih oke banget. Apalagi di Indonesia yang racunnya luar biasa gitu ya. Nah ini juga penjelasan yang tadi ya, bahwa ikan yang paling bagus untuk omega 3 itu ikan teri yang ada di perairan Chile. Ya, karena dia tuh punya eh, arus berputar yang khusus ya namanya eh, Humboldt Current ya. Nah, Humboldt Current ini yang membuat semuanya jadi lebih bagus ya. Dan langsung juga diproses ya. Ditangkap di perairan situ langsung diproses di pabriknya ya. Jadi bagus banget ya. Seolah-olah sama kayak ikan hidupnya gitu kualitasnya ya. Dan ini harus ikan kecil ya supaya apa? Supaya tadi umurnya pendek jadinya terhindar dari kontaminasi logam berat dan kontaminasi lingkungan gitu ya teman-teman. Nah, terus Orivo ini tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi teman-teman intinya, oh oke, saya mau ingin jelaskan tentang vitamin E ya, karena ada beberapa pasien yang nggak boleh sama dokternya konsumsi vitamin E. Tapi vitamin E yang atom ini yang ada di RTG ini aman banget ya, karena dia dari kedelai alami. Ya, struktur molekulnya juga ada di sini, ya, aman teman-teman. Ya, yang bahaya itu yang sintetik. Dan ini harus ada. Kenapa? Karena dia yang nahan nggak tengik. Makanya yang kita nggak tengik itu gara-gara ada vitamin E ini. Kebayang kalau nggak ada ya. Dan yang kita tuh kecil. Ya, kadang-kadang orang, wah, kita mah udah murah gede lagi. Gitu. Oh, jangan bangga kalau gede. Berarti apa? Berarti teknologinya jelek. Ya, sehingga eh, bukan omega 3 itu bukan hanya EPA DHA ini yang dibawa, tapi juga semua minyak ikan yang bahkan yang kualitasnya kurang bagus untuk badan kita juga kebawa kemakan sama badan kita ya. Makanya murah ya teman-teman. Susu yang kita tuh bagus dan kapsulnya juga nabati ya. Itu tuh RGG itu kan ada 533 satu botol ya. Isinya 180. Jadi kalau di sehari dua cuma kurang dari 6.000 teman-teman. Ya, lebih mahal 4 sampai 8 kali secangkir kopi. Ya, ya, boba-boba itu yang tadinya jahat itu kan teman-teman ya. Yang milk tea itu kan. Nah, dia itu yang bikin clogging paling paling jahat sama jantung itu aja udah 3 sampai 6 kali lebih mahal. Ya, yang kita itu sebenarnya udah oke banget. Jadi teman-teman sekali lagi gaya hidupnya harus dirubah ya. Tetapi di zaman sekarang kayaknya kita nggak cukup sama gaya hidup ya. Karena kebanyakan kalau kita bilang atap atapnya kalau kita ibaratkan tubuh kita ini rumah, atapnya udah banyak bolong sama hantaman gaya hidup yang modern ya. Sehingga kita butuh sekali omega 3 ini. Oke, teman-teman, semoga Anda bisa pulang dan bisa merasa bahwa ini bukan taktik dagang ya.
bukan taktik dagang supaya Anda beli banyak omega 3. Karena saya sendiri dengan keluarga saya juga sangat membutuhkan omega 3. Tapi semoga teman-teman bisa dimengerti semua penjelasan ini dan teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah hal yang sangat penting dilakukan, apalagi kita atomian yang banyak menatap layar. Atom Indonesia, ayo ayo bisa.